Sebelum kami memulai video presentasi kali ini, kami akan mengawalinya dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak I Gusti Alit Suputra SEMM selaku dosen komunikasi bisnis dan beserta handai tolan sekalian yang menyaksikan video presentasi kami. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi mengenai negosiasi dan lobby dalam komunikasi bisnis. Tapi sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Nah, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Pramana Putra dengan NIM 21020143220. Kemudian ada Niko Mangayu Purnamawati dengan NIM 21020142773. Berikutnya ada Niko Mangsri Yuliastini dengan NIM 210201424. Nah, yang terakhir ada I Gusti Ayu Kumala Cipta Dewi dengan NIM 210201436. Baik, pada materi ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu ada pengertian, jenis dan fungsi, hambatan, strategi, serta contoh kasus dalam bernegosiasi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian negosiasi dan juga lobby. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian negosiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu yang pertama merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, baik itu kelompok ataupun organisasi, dan juga pihak atau kelompok atau organisasi yang lainnya. Yang kedua, merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Baik, berikutnya mengenai jenis-jenis negosiasi. Yang pertama yaitu mengenai negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang diselesaikan dengan cara formal atau ada hitam di atas putih melalui jalur hukum yang sah. Kemudian yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi informal dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Kemudian berikutnya ada negosiasi dengan pihak penengah. Ini dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai. Maka dari itu dibutuhkan seorang pihak ketiga atau mediator. Berikutnya yaitu negosiasi tanpa pihak menengah. Negosiasi tanpa pihak menengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan. Negosiasi ini bisa dilihat ketika perwakilan lembaga atau perusahaan dengan sponsor untuk mendapatkan kesepakatan yang pas. Kemudian ada negosiasi kolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi ini berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya masing-masing. Kemudian ada negosiasi dominasi, merupakan jenis negosiasi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja atau merugikan pihak lainnya. Berikutnya ada negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi, negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya lebih sedikit. Kemudian yang terakhir ada negosiasi menghindari konflik. Negosiasi ini bertujuan untuk tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik baru untuk mendapatkan kesepakatan ketika melakukan negosiasi ini. Maka semua pihak akan menyelesaikannya dengan kepala yang dingin. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi negosiasi. Yang pertama, menciptakan kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa saling pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi dan kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengertian lobby. Definisi lobby dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu
untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya ada jenis-jenis lobby. Yang pertama, lobby tradisional, yaitu pelobi mendekati pengambil keputusan. Yang kedua, lobby akar rumput, yaitu menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, lobby political action committee, yaitu komite-komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Berikutnya ada fungsi lobby. Fungsi lobby adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Menurut Grunich dan Han 1984, kegiatan melobi meliputi: yang pertama, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan untuk melakukan usaha bersama dalam mempengaruhi wakil-wakil legislatif. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Yang ketiga, melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari agensi yang menyatu. Yang keempat, mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi organisasi terhadap legislator. Yang kelima, memutuskan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung posisi organisasi. Dan yang terakhir, mempengaruhi keputusan atau kebijakan pihak lain sehingga baik keputusan maupun kebijakan yang diambil akan menguntungkan pelobi dan organisasi. Hambatan negosiasi dan lobby. Hambatan negosiasi. Dalam proses negosiasi terdapat 9 hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang umum terjadi dalam negosiasi. Yang pertama, perbedaan pendapat atau kepentingan yang kuat. Yang kedua, kekurangan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, emosi yang tidak terkendali. Yang keempat, kurangnya informasi atau pengetahuan yang cukup. Yang kelima, kekuatan dan kekuasaan yang tidak merata. Yang keenam, terjebak dalam sikap kompetitif. Yang ketujuh, kurangnya waktu atau tekanan waktu yang tinggi. Yang kedelapan, budaya atau perbedaan bahasa. Yang kesembilan, kurangnya kepercayaan antar pihak-pihak. Hambatan lobby. Dalam pelaksanaan lobby dan negosiasi seringkali terjadi semua pesan yang dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat antar pengirim dan penerima pesan. Faktor yang harus diketahui adalah: yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan-keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima, juga adanya pertentangan emosi atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan dapat terdeteksi seperti persaingan antar penglihatan dengan pendengaran atau suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu, atau konsentrasi yang tidak terpusat. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Baik, di sini saya akan membacakan contoh kasus negosiasi. Adapun contoh kasus negosiasi yang kami ambil yaitu mengenai PT Freeport Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terkemuka di dunia, yang telah beroperasi sejak tahun 1967. PT Freeport Indonesia sebagai bentuk investasi asing di tanah Papua menimbulkan berbagai hal negatif serta konflik antara pemerintah, masyarakat, serta perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan pemerintah Indonesia melakukan proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Negosiasi yang dilakukan sejak dari pemberlakuan kontrak karya 2 PT Freeport Indonesia di Papua tahun 1991 hingga akhirnya disepakati tanggal 12 Juli 2019 melalui pertemuan pemerintah Indonesia. Dengan adanya perpindahan status dari kontrak karya menjadi IUPK, menjadikan pihak PT Freeport enggan untuk menyetujui kesepakatan. Namun di sini
pihak Indonesia memiliki kepentingan untuk mendapatkan divestasi saham yang lebih besar, karena wilayah operasi Freeport berada di wilayah negara Indonesia. Namun akhirnya pemerintah mampu menundukkan PT Freeport untuk mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan pendekatan strategi yang digunakan dalam negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak PT Freeport adalah strategi negosiasi integratif, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan melalui win-win solution. Hasil akhir kesepakatan dari negosiasi ini, pihak pemerintah Indonesia mendapatkan divestasi saham sebesar 51%, sedangkan pihak PT Freeport mendapatkan perpanjangan operasi selama kurang lebih 2 kali 10 tahun melalui skema izin usaha khusus pertambangan atau IUPK. Nah, baik, berhubung pada video presentasi kali ini tidak adanya interaksi secara langsung, jika sekiranya ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung melalui via grup WhatsApp komunikasi bisnis. Jadi, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator ingin berterima kasih atas segala atensi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan saya juga selaku moderator ingin meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan secara teknis maupun non teknis, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.